selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua. Karena sekarang ini sedang mewabahnya virus corona, maka semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Bu. Nah, hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Bu Guru. Apakah ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak Bu, masuk semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, coba anak-anak semua cek sekeliling kalian apakah terdapat sampah. Nah, jika ada, coba kalian ambil lalu buang di tempat sampah. Serta coba kalian periksa seragam kalian apakah sudah rapi atau belum. Ya Bu. Sudah Bu, tidak ada sampah dan baju sudah rapi semua. Baik anak-anak. Nah, jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang terdapat dalam surat niaga, sehingga nanti tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak semua dapat mengetahui apa saja permasalahan dalam surat niaga dan anak-anak semua dapat menganalisis dari permasalahan-permasalahan tersebut. Baik Bu. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Maka, bermimpilah engkau setinggi langit, dan jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maria Teguh dan Insinyur Soekarno. Nah, di sini dari anak-anak apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian dari surat niaga dan bagian-bagian dari surat niaga? Saya Bu masih ingat. Surat niaga adalah surat yang dibuat oleh sebuah organisasi atau badan usaha untuk berbisnis, dan ada bagian-bagian dari surat niaga itu sendiri. Ada kepala surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal, dan ada lain-lainnya, dan yang lainnya itu saya udah lupa Bu. Benar sekali yang telah disampaikan oleh Mbak Dina. Di sini Ibu akan menambahkan ya anak-anak. Ya Bu Guru. Nah, di sini surat niaga merupakan surat yang dibuat oleh perusahaan, organisasi maupun badan usaha yang digunakan untuk mencari sebuah keuntungan atau melakukan kegiatan bisnis. Nah, di sini surat niaga itu ada yang bersifat intern dan bersifat ekstern. Yang mana surat niaga yang bersifat intern artinya surat niaga itu digunakan untuk melakukan hubungan dalam perusahaan, baik itu nanti dari tingkat pusat sampai dengan tingkat cabangnya, seperti itu. Dan kemudian kegunaan secara ekstern di sini surat niaga digunakan untuk berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lain di luar perusahaan itu sendiri, seperti itu. Dan di sini surat niaga disebut juga dengan surat dagang dan surat bisnis. Nah, kemudian bagian-bagian dari surat niaga itu isinya seperti pada surat-surat pada umumnya. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat, kemudian ada tanggal surat, ada nomor surat, kemudian ada lampiran yang disertakan, ada hal atau perihal, kemudian juga ada alamat yang dituju, ada salam pembuka surat, kemudian isi surat, ada juga salam penutup, dan juga ada nama yang disertai tanda tangan, dan yang terakhir juga ada tembusan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak Bu. Nah, ini Ibu beri salah satu beberapa contoh dari surat niaga. Kan surat niaga itu terdapat beberapa jenis macamnya. Nah, ini Ibu ada beberapa contoh surat niaga dan akan saya bagikan kepada anak-anak semua. Bisa dibaca dan dipelajari ya. Ya Bu.
Nah, Ibu tadi kan sudah menjelaskan sedikit, mengulas terkait dengan apa itu surat niaga dan bagian-bagian dari surat niaga. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam surat niaga itu sendiri. Nah, sembari kalian buka halaman 20 ya, anak-anak. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan kesalahan penulisan dalam surat resmi surat niaga. Kesalahan yang pertama biasanya terletak pada penulisan kepala surat atau kop surat, yang mana biasanya nama perusahaan dan alamat perusahaan yang berada di dalam kop surat itu disingkat. Nah, itu kurang tepat. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kesalahan dalam penulisan lampiran. Di sini apabila surat tersebut tidak terdapat lampiran, maka tidak perlu ditulis kata lampiran di awalnya di atasnya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kesalahan dalam penulisan tanggal. Di sini kita biasanya sering menggunakan penulisan surat menggunakan gaya British style, yang mana kita menulis dari tanggal dulu, bulan, baru tahun. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam penulisan alamat surat. Di sini biasanya kesalahan yang sering kita jumpai yaitu kesalahan dalam penulisan kota. Di sini biasanya kota ditulis dalam huruf kecil semua atau bahkan besar semua atau bahkan digaris bawahi. Nah, itu juga kurang tepat ya anak-anak. Jadi alangkah lebih baiknya kita menulis nama kota itu huruf awalnya saja yang menggunakan huruf kapital seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu penulisan salam pembuka dan salam penutup surat ya anak-anak, yang mana biasanya kesalahan yang sering dijumpai yaitu pada penulisan kata dengan hormat maupun hormat kami. Nah, biasanya itu ditulis dalam huruf kecil semua. Nah, itu juga kurang tepat. Jadi yang tepat itu D-nya huruf kapital atau besar dan kaminya huruf K-nya huruf kecil, maupun hormat kami juga hanya besar, K-nya kecil. Seperti itu anak-anak. Selain itu, anak-anak bisa melihat PPT pada berikut ini, yang mana kesalahan penulisan surat niaga seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan, yaitu ada penulisan kepala surat, lampiran, tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, dan salam penutup surat. Nah, selanjutnya yaitu kesalahan dalam penulisan kepala surat. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kesalahan di sini biasanya terlihat dalam penulisan nama perusahaan dan alamat perusahaan. Kesalahan dalam penulisan lampiran bisa dilihat yaitu tidak ada kata lampiran apabila tidak ada lampiran. Selanjutnya penulisan tanggal surat itu tidak boleh disingkat ataupun dengan lambang bilangan atau sesuai dengan urutannya, tetapi harus ditulis secara lengkap. Selanjutnya, kesalahan alamat surat yaitu tidak perlu kata kepada langsung saja yang terhormat, kemudian nama kota itu tidak boleh huruf besar ataupun digarisbawahi. Kemudian kesalahan dalam salam penutup dan salam pembuka, yang mana itu harus D-nya besar, hanya kecil, kemudian koma, dan hanya besar, hanya kecil, kemudian koma. Seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Baik anak-anak, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas anak-anak yang bisa anak-anak lihat pada modul halaman 31 terkait dengan istilah-istilah bisnis dalam surat niaga. Nah, nanti minggu depan dikumpulkan di meja Ibu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, apakah dari anak-anak semua ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya yang akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik, silakan Kak Rina. Jadi, pembelajaran hari ini adalah mengulas tentang surat niaga dan bagian-bagian dari surat niaga. Ada juga kita mempelajari permasalahan-permasalahan surat niaga itu sendiri. Contohnya yaitu dalam kop surat. Kop surat contohnya dalam penulisan perusahaan itu sendiri tidak boleh disingkat, dan alamat perusahaan itu juga tidak boleh disingkat. Terima kasih, Bu. Oke.
Benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Lina tadi ya. Di sini Ibu akan menambahkan ya anak-anak. Iya Bu. Di sini Ibu akan menambahkan kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Yang mana pada pagi hari ini kita mempelajari masih terkait dengan surat niaga. Yang mana surat niaga adalah surat yang dibuat oleh perusahaan, badan usaha yang digunakan untuk kegiatan berbisnis atau mencari sebuah keuntungan. Yang mana surat niaga ini dapat bersifat intern maupun dapat bersifat ekstern. Nah, kemudian yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini yaitu kita mempelajari terkait dengan kesalahan apa saja yang terdapat dalam penulisan surat resmi surat niaga. Yang mana kesalahan tersebut yang ada kesalahan dalam penulisan kepala surat atau kop surat. Yang kedua, kesalahan dalam penulisan lampiran. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam penulisan tanggal surat. Yang keempat ada kesalahan dalam penulisan alamat surat. Dan yang kelima biasanya kesalahan dalam salam pembuka maupun salam penutup dalam surat niaga. Nah, itu merupakan salah satu kesimpulan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semua bisa mempelajari materi selanjutnya terkait dengan jenis-jenis surat niaga. Ya Bu. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.